Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami kembali dapat menikmati hadirat Tuhan bersama. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, utuslah Roh Kudus-Mu supaya kami bisa benar-benar fokus mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu juga, supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu benar-benar adalah firman yang berasal daripada Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berkarya pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, kita bersyukur kita bertemu kembali di hari Minggu yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru, dengan kesibukan yang baru, di mana ibu-ibu mulai rempong mengurusi anak-anak yang masuk sekolah di tahun ajaran yang baru, dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin membuat kita mulai bersemangat lagi untuk mencapai sesuatu yang kita rencanakan. Semua itu saya berharap kita merencanakannya di dalam Tuhan, sehingga Tuhan terus menuntun kita untuk mencapai segala sesuatunya dengan terus melihat kepada Tuhan. Mari sama-sama kita hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan yang temanya yang diberikan kepada saya adalah bersaksi di tengah penderitaan. Nah, mendengar tentang temanya saja mungkin rasanya agak berat gitu ya, bersaksi di tengah penderitaan. Menjadi orang Kristen aja udah capek ya, atau udah menjadi orang Kristen aja tuh udah sulit di tengah-tengah dunia yang menolak Tuhan, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang merasa diri paling benar, dunia yang segala sesuatunya mulai bebas. Orang Kristen bukan lagi orang yang bisa hidup dengan nyaman, orang yang bisa hidup dengan tenang. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita bukan saja dituntut untuk hidup kudus, tetapi kita juga dituntut untuk membagikan kasih yang sudah kita terima itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi seringkali tidak bisa kita bagikan dengan mulus, tidak bisa kita bagikan dengan gampang-gampang saja. Saya percaya kita semua pasti pernah mengalami sulitnya memberikan kesaksian tentang Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius, Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16 sampai 23. Apakah sudah menemukan semuanya? Ya, kita buka pelan-pelan. Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23. Jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Saya akan baca perikopnya dan Bapak Ibu mulai bersama-sama dengan saya dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. 2-3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Pada saat itu, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga ayah dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa tema kita pada hari ini adalah bersaksi di tengah penderitaan. Jika Bapak Ibu Saudara menyimak program kita sepanjang 1 tahun ini, tema gereja kita sepanjang 1 tahun ini adalah tubuh Kristus yang bersaksi. Saya percaya ketika pengurus gereja, ketika gereja ini berusaha menyusun tema ini, gereja ini memiliki satu kerinduan bagi kita semua untuk menjadi satu jemaat yang berada dalam tubuh Kristus yang memiliki satu kerinduan, yaitu mau bersaksi bagi Kristus. Nah, berbicara tentang bersaksi, mungkin sudah beberapa kali kita dengarkan khotbah tentang bersaksi. Tapi saya mau bertanya sekali lagi bagi kita semua, jika kita mendengarkan kata bersaksi, apa yang ada di dalam pikiran kita? Berbicara tentang bersaksi, kita mungkin berpikir apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan tentang bersaksi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian langsung berpikir tentang pengadilan ya, di mana ada orang yang bersaksi untuk satu hal, untuk satu masalah, dia berdiri sebagai saksi, dia menyatakan sesuatu untuk membela sesuatu atau untuk menolak sesuatu begitu ya. Nah, untuk secara sederhananya seperti itu memang bersaksi, tetapi di dalam kekristenan ketika kita belajar tentang bersaksi adalah bagaimana tindakan seseorang mau menyatakan tentang Kristus kepada orang lain. Jadi secara sederhananya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengingatnya, saudara sekalian bisa mengingatnya bahwa bersaksi, ketika kita berbicara tentang bersaksi, kita berbicara tentang bagaimana kita melakukan satu tindakan membagikan cerita tentang Kristus kepada orang lain. Cerita seperti apa tentang Kristus yang mau kita bagikan? Cerita tentang bagaimana Kristus sudah mati bagi kita, bagaimana Kristus sudah menyelamatkan kita dari dosa, bagaimana Kristus telah menebus kita, sehingga apa yang kita katakan itu mau mendorong orang lain punya kerinduan untuk percaya kepada Kristus yang kita bagikan. Itu adalah bersaksi di dalam kekristenan. Sekali lagi, bersaksi dalam kekristenan adalah bagaimana kita melakukan satu tindakan, yaitu berbagi tentang Kristus, menceritakan tentang Kristus yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita kepada orang lain. Dengan satu kerinduan bahwa orang itu di dalam anugerah Tuhan bisa percaya kepada Kristus yang kita bagikan. Tetapi pada hari ini kita mau berbicara tentang bersaksi, namun bersaksi dalam satu situasi yang tidak enak, satu situasi yang sulit bagi kita semua, yaitu bersaksi di dalam penderitaan. Sekali lagi saya bisa menggarisbawahi bahwa terkadang menjadi orang Kristen saja itu sudah cukup sulit ketika kita mempertahankan iman kita di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Ketika berbicara tentang orang Kristen, terkadang kita dituntut untuk melawan arus dunia. Kita dituntut untuk tidak mengikuti kesenangan-kesenangan duniawi karena kita mengikuti satu aturan, yaitu aturannya Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Sehingga ketika kita perlu bersaksi di tengah penderitaan, itu artinya kita bersaksi dalam situasi yang tidak mengenakan. Ketika kita berusaha membagikan kasih Kristus itu kepada orang lain, hal yang menjadi kesulitan, hal yang menjadi halangan bagi kita adalah belum tentu apa yang kita bagikan, apa yang kita saksikan kepada orang lain itu diterima dengan gampang atau dengan mudah oleh orang lain. Belum tentu apa yang kita bagikan langsung diterima oleh orang yang mendengarkan. Banyak hal yang akan terjadi ketika kita membagikan kasih tentang Kristus itu, kita membagikan kisah tentang Kristus itu. Tetapi itu bukan masalah yang terjadi pada saat ini saja, bukan masalah yang kita rasakan saat ini saja, tetapi masalah itu telah diperingatkan oleh Tuhan Yesus jauh sebelum kita hadir di dunia ini.
yaitu di dalam bagian yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Di dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Bagian ini merupakan satu bagian di mana Yesus sedang, kalau kita baca di perikop-perikop sebelumnya, kita akan melihat bagaimana Yesus sedang mengutus murid-muridnya untuk pergi memberitakan tentang Yesus yang adalah juru selamat. Yesus mengutus 12 muridnya, kemudian Yesus mengutus 70 orang murid. Kemudian setelah Yesus mengutus murid-muridnya itu, tujuan Yesus mengutus murid-muridnya di perikop-perikop dalam pasal ini adalah tujuannya cuman di sekitar bangsa Israel saja. Tetapi ketika kita masuk dalam bagian yang pasal ke-16, ayat yang ke-16 ini, di dalam pasal yang ke-10, ini adalah satu rencana Tuhan, satu peringatan Tuhan untuk murid-muridnya tentang satu keadaan yang ada di masa yang di depan, ada di masa yang akan datang, yang bukan pada saat Kristus ada di dunia ini, tetapi ketika Kristus sudah kembali ke surga, ini adalah satu tugas yang perlu dilaksanakan oleh murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala." Kata lihat di sini ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus ingin menunjukkan Yesus sedang meminta satu konsentrasi dari kita. Yesus sedang meminta perhatian penuh dari kita bahwa, hai anakku, hai muridku, dengarkanlah ini. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Mengapa domba di tengah-tengah serigala? Kalau kita berbicara tentang domba di dalam Alkitab, kita sering mendapati bahwa domba adalah hewan yang lugu, hewan yang suka tersesat, hewan yang kalau tidak dituntun pasti akan selalu salah jalannya, hewan yang perlu sekali untuk dituntun supaya berada pada jalan yang benar. Tetapi di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan selain daripada domba yang lemah, domba yang lesu, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa memang orang Kristen, memang kamu muridku adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang letih, lesu. Tetapi kamu harus kuutus pergi ke tengah-tengah serigala. Serigala yang dimaksud adalah pergi ke tengah-tengah dunia yang jahat, dunia yang menolak Tuhan, dunia yang menolak Yesus Kristus. Jika kita lihat di sini, Yesus mulai menjelaskan apa yang dimaksud dengan serigala itu kepada murid-muridnya. Ketika kita baca ayat yang ke-17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan akan menyesah kamu di rumah ibadat. Ini adalah salah satu ancaman yang Tuhan peringatkan kepada murid-murid bahwa satu saat kamu akan mendapati kamu berada di posisi yang tidak enak, posisi yang dikekang, posisi yang diancam, posisi yang terancam. Karena apa? Karena kamu memberitakan tentang namaku. Yesus kasih tahu ini jauh-jauh hari sebelum murid-muridnya benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai saksi ke seluruh dunia. Yesus mengatakan ini bahwa satu saat nanti di masa depan kamu akan mengalami satu hal yang tidak enak bagi kamu, satu hal yang membuat kamu kesulitan, satu hal yang membuat kamu menderita oleh karena namaku, oleh karena kamu percaya kepadaku. Yaitu apa? Kamu akan ditentang oleh orang-orang yang berada di bangku-bangku pemerintahan, kamu akan ditentang oleh orang-orang yang memimpin bangsa dan negeri ini. Dan yang menyedihkan di sini adalah orang-orang yang berada di rumah ibadat. Yesus mau mengatakan bahwa bahkan orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang yang berada di dalam sinagog, berada di dalam rumah ibadah orang Yahudi, mereka pun akan menentang Yesus yang datang sebagai Mesias, tetapi tidak mereka kenali. Oleh karena itu Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa satu saat kamu akan mendapati situasi yang seperti ini. Ketika kita mengingat situasi ini, kita dapat melihat kepada kisah para rasul di mana ada
dua orang yang benar-benar situasinya seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada bagian ini. Ketika kita melihat Kisah Para Rasul pasal 4, di mana Yohanes dan Petrus ketika mereka melakukan mujizat dan menyembuhkan seorang yang lumpuh, mereka dipanggil menghadap ke mahkamah agama untuk dimintai keterangan, untuk ditanya-tanyai, untuk untuk diadili, untuk mengatakan bahwa kenapa kalian melakukan ini? Sebab Petrus dan Yohanes melakukannya di dalam nama Yesus, yang membuat orang-orang pada saat itu, orang-orang di Yerusalem akhirnya ikut dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sehingga ketika pemuka-pemuka agama Yahudi mendengar hal itu, mereka menjadi jengkel, mereka menjadi marah, dan mereka memanggil Petrus dan Yohanes untuk diadili di Yerusalem. Yesus menggambarkan situasi yang jauh ada di depan murid-muridnya. Sehingga ini mau memberikan satu peringatan kepada mereka bahwa ini adalah satu hal yang penting yang harus kamu waspadai. Bahwa ada orang-orang yang akan membawa kamu untuk disesah, ada orang-orang yang akan membawa kamu untuk diadili, ada orang-orang yang akan membawa kamu untuk dihakimi karena kamu percaya kepadaku, karena kamu membawa namaku, karena kamu menjadi saksiku, karena kamu memberitakan tentang aku kepada orang-orang. Yesus memberikan peringatan ini kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena Yesus tahu ketika Yesus pergi, ketika Yesus mati, bangkit, dan Yesus naik ke surga, ada satu hal yang perlu dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu menjadi saksi Tuhan. Sehingga Yesus perlu memberitahu ini supaya murid-murid pada saat itu mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya bahwa mereka akan mengalami satu penderitaan bahwa mereka adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka perlu mempertanggungjawabkan kepercayaan mereka itu, iman mereka itu kepada orang-orang yang mereka temui. Yang sungguh menyedihkan lagi di dalam ayat ini adalah bukan saja penolakan atau ancaman yang berasal dari bangsa dan negara pada saat itu, bukan saja berasal daripada orang-orang yang berada di dalam yang duduk di bangku-bangku keagamaan Yahudi pada saat itu. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika Yesus berkata, satu saat ketika kamu bersaksi tentang namaku, yang terjadi adalah kamu juga ditolak oleh keluarga kamu sendiri. Ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-21, kita melihat bahwa orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus memberikan satu gambaran di masa depan bahwa ketika kita mengaku, ketika murid-murid itu mengaku tentang Yesus Kristus adalah Tuhan, ketika mereka pergi menyaksikan tentang Yesus adalah Mesias kepada keluarganya, kepada sanak saudaranya, yang terjadi belum tentu mereka akan diterima dengan baik. Belum tentu mereka dapat membawa orang-orang dengan gampang untuk percaya kepada Kristus. Yang terjadi justru adalah penolakan dari sanak saudara mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mendengarkan bagian ini, ketika kita melihat bahwa apa yang Yesus gambarkan pada masa lalu, penganiayaan, penolakan yang terjadi ketika seseorang berusaha untuk memberikan kesaksian tentang Yesus, berusaha untuk membagikan kisah tentang Yesus kepada orang lain, mungkin kita merasa putus asa, kita merasa mungkin kita tidak akan berhasil. Karena sesulit itu mau melakukan satu tindakan yang namanya bersaksi. Sesulit itu kita berdiri untuk bilang kepada orang lain, sesulit itu kita bisa mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagian ini ketika Yesus berbicara, ketika Yesus memperingatkan
murid-muridnya, Yesus tidak hanya mengatakan peringatan kepada murid-muridnya. Yesus tidak hanya bilang, kamu akan mengalami ini, dan ini. Kamu akan mengalami ini, dan ini. Kamu akan mengalami penderitaan seperti ini, penderitaan seperti ini. Yesus tidak berhenti sampai di sana. Selain Yesus memberikan peringatan, Yesus juga memberikan penguatan. Yesus memberikan satu dorongan. Bahwa dalam keadaan seperti itu, di dalam keadaan engkau menderita seperti itu, aku ada di sana. Ketika kamu berada di depan mahkamah agama, ketika kamu berada di tempat pengadilan, dipertanyakan iman kamu, ketika kamu tidak tahu mau jawab apa, Roh Kudus menolong kamu, membantu kamu, memberikan kamu jawaban untuk menjawab orang-orang yang mempertanyakan imanmu. Ketika kamu berada di dalam situasi di mana keluargamu meninggalkan kamu, di mana sanak saudaramu meninggalkan kamu, aku ada di sana dan aku menuntut kesetiaan dari kamu sampai kepada akhirnya ketika aku datang kembali. Itulah yang Yesus janjikan di dalam bagian ini kepada murid-muridnya. Sekali lagi Yesus tidak hanya memberikan peringatan atau menakut-nakuti saja murid-muridnya, kamu akan mengalami ini, kamu akan mengalami ini. Tetapi Yesus memberikan satu jalan keluar, Dia memberikan satu solusi. Bahwa Dia akan menyertai umatnya, Dia akan menyertai murid-muridnya, apapun yang akan terjadi. Itulah yang membuat murid-murid Tuhan Yesus sampai pada akhirnya memberitakan Injil kemana-mana, membuat banyak orang percaya kepada Kristus. Penguatan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada mereka sungguh mengubah hidup mereka, menolong mereka untuk memiliki satu iman yang teguh, bahwa meskipun aku menderita, meskipun ada orang yang membenci aku karena nama Yesus, meskipun ada orang yang menolak aku karena aku memberitakan Injil, aku percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin aku percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Oleh sebab itu, dengan berani kita dapat melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana mereka berjuang melawan mahkamah-mahkamah agama, bagaimana mereka berjuang melawan ajaran-ajaran sesat. Itu semua karena apa? Karena mereka menerima penguatan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada mereka. Bukan karena mereka jago, bukan karena mereka hebat. Mereka hanya nelayan, mereka hanya orang-orang yang berada, mereka hanya orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Tetapi kasih karunia Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, Roh Kudus memimpin mereka, Roh Kudus menolong mereka, untuk mereka dapat berbicara, untuk mereka dapat berdiri di depan orang, menyaksikan tentang Kristus yang telah mengubah hidup mereka, mau menyaksikan tentang Kristus yang telah mati bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat bagian ini, sekali lagi mungkin kita berpikir tugas itu, pekerjaan itu hanya diperuntukkan bagi murid-murid Yesus yang pada saat itu mengikuti Dia. Panggilan menjadi saksi Kristus bukan hanya tanggung jawab murid-murid Kristus, bukan hanya tanggung jawab murid-murid Yesus pada saat itu. Tetapi panggilan menjadi saksi Kristus, menyampaikan kisah tentang Kristus adalah panggilan kita semua. Kita yang menyebut diri kita sebagai tubuh Kristus, kita yang menyebut diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita yang menyebut diri kita adalah murid Kristus. Ini adalah tugas kita sekalian. Berkali-kali di dalam khotbah yang sudah kita dengarkan beberapa waktu lalu sering dikumandangkan tentang Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20.
di mana Yesus meminta semua murid-muridnya untuk pergi menjadikan seluruh bangsa muridnya untuk belajar bagaimana Yesus itu telah datang ke dunia menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, panggilan menjadi saksi Kristus itu bukan hanya tanggung jawab murid Kristus. Atau mungkin kita berpikir itu hanya tanggung jawab orang-orang yang bersekolah teologi. Atau kita berpikir itu adalah tanggung jawab para misionaris. Atau kita berpikir orang-orang yang berani berbicara di depan umum. Sesungguhnya seperti apa yang tadi kita lihat, bagaimana Yesus memimpin umatnya, bagaimana Yesus memimpin murid-muridnya untuk percaya kepada Dia tentang penderitaan yang akan datang. Yesus mau mengatakan bahwa Yesus menyertai murid-muridnya, bukan sampai kepada murid-muridnya pada saat itu saja, tetapi sampai kepada saat ini, di mana kita berada saat ini, bahkan sampai saat di mana Dia datang kembali, membawa kita kembali ke rumah Bapa yang mengasihi kita. Oleh karena itu hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali merenungkan apa yang sebenarnya saat ini kita pikirkan ketika kita belajar berusaha untuk menjadi saksi Tuhan. Kita mungkin berpikir sulit sekali menjadi saksi Tuhan. Saya tidak mungkin bisa melakukannya. Ketika kita berada di lingkungan yang semua orang berbeda dengan kita, ketika mereka semua mengkompromi dengan dosa, ketika mereka semua melakukan dosa yang akhirnya dianggap biasa oleh lingkungan tersebut, apakah kita berada di situ dan berharap ada orang lain datang, ada misionaris datang, atau ada murid Yesus yang lain datang untuk membagikan kasih Kristus itu kepada orang-orang tersebut? Sesungguhnya sekali lagi panggilan menjadi saksi Kristus bukan hanya tugas orang-orang yang dipanggil sebagai hamba Tuhan ataupun misionaris, tetapi itu adalah panggilan kita semua yang percaya kepada Dia, panggilan kita semua yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi hidup kita. Jika kita menahan diri kita untuk tidak bersaksi karena kita merasa sangat sulit, karena kita merasa tidak sanggup, karena kita takut kita ditolak, karena kita takut kita tidak dianggap oleh saudara-saudara kita tidak dianggap oleh keluarga kita, coba kita ingat kembali bagaimana Injil bisa masuk ke Indonesia dan kita bisa mendengarkan Injil. Ketika kita berpegang teguh bahwa kita tidak mau bersaksi karena kita takut menderita, kita tidak mau bersaksi karena kita tidak mau ditolak, coba kita ingat kembali bagaimana kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Semua itu tidak lepas daripada murid-murid Tuhan terdahulu yang mau berkorban, yang mau bayar harga untuk datang ke tempat kita, memberitakan Injil sehingga kita bisa mendengarkan tentang Kristus. Jika bukan karena murid-murid Tuhan yang bersedia bayar harga, bersaksi, mau menyeberangi lautan, mau meninggalkan sanak saudara mereka, bahkan menganggap mereka bahkan mereka bersedia ditinggalkan oleh sanak saudara mereka untuk memberitakan Injil sehingga kita bisa mendengarkan Injil. Mereka yang mau membayar harga, bahkan mungkin dibunuh di ladang yang mereka layani hanya untuk membagikan saksi, menjadi saksi bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Masihkah kita berdiri di tempat kita dan diam saja dan tidak mau mengatakan bahwa saya tidak mau bersaksi karena itu bukan tugas saya, karena saya tidak mau hidup di dalam penderitaan? Jika bukan karena semangat para saksi-saksi Kristus yang terdahulu, yang begitu mencintai pelayanan Tuhan, yang begitu mengasihi orang-orang yang juga Tuhan kasihi, mereka mau datang dari Eropa, dari Cungko untuk memberitakan Injil kepada kita.
Menjadi saksi bukan hal yang mudah. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa sama sekali. Ketika Yesus menguatkan murid-muridnya, Yesus menjanjikan satu hal yang pasti, bahwa ketika kamu tidak sanggup berbicara, ada Roh Kudus yang berbicara melalui kamu. Ada Roh Kudus yang memampukan kamu untuk berdiri teguh, memampukan kamu untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika kamu memutuskan untuk percaya kepada Kristus, tetapi sanak saudaramu, keluargamu meninggalkan kamu, kamu mengalami penderitaan karena keluargamu meninggalkan kamu, kamu ditinggalkan oleh saudara-saudara kamu. Ingatlah bahwa Kristus berjanji bahwa Dia menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahannya. Oleh karena itu, satu hal yang Dia tuntut dari kita. Maukah kita setia untuk percaya kepada janji yang sudah Tuhan berikan itu? Maukah kita setia untuk percaya kepada apa yang sudah Tuhan berikan itu? Maukah kita setia memegang teguh janji bahwa ketika kita bersaksi, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang berbicara bagi kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago ngomong, tapi itu semua Yesus mau katakan bahwa Yesus yang bekerja. Oleh karena itu di dalam bagian yang terakhir di ayat yang ke-23 dikatakan, apabila mereka menganiaya kamu di dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ayat ini mau mengatakan bagi kita bahwa sebelum kita pergi sampai ke seluruh dunia pun, Tuhan telah mengerjakannya terlebih dahulu bagi kita. Tetapi kenapa kita diminta untuk menjadi saksi? Karena kita adalah anak-anak yang Dia percaya untuk turut ambil bagian di dalam pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kita perlu bersaksi? Padahal kita tahu di depan kita ada penderitaan, di depan kita ada tantangan, di depan kita ada penolakan, di depan kita ada hal-hal yang tidak mengenakan. Firman Tuhan hari ini setidaknya mengingatkan kita dua hal. Mengapa kita perlu bersaksi walaupun kita berada di tengah-tengah penderitaan? Karena sekali lagi bahwa bersaksi ini adalah perintah Tuhan. Perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, perintah yang Yesus berikan bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi juga Dia berikan kepada kita. Perintah yang mulia, yang agung, yang sebenarnya kita pun tidak layak untuk menjadi saksi bagi Dia. Tapi karena kita telah diangkat menjadi anaknya, kita dimampukan untuk bisa berdiri sebagai saksi bagi Dia. Bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun, di tengah-tengah serigala yang siap menerkam sekalipun, kita bisa kuat, kita bisa berdiri karena ada Tuhan yang menyertai kita. Karena ini adalah pimpinan Tuhan, karena ini adalah permintaan Tuhan, karena ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Sehingga Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, Dia tidak akan membiarkan kita di dalam penderitaan sendiri, Dia tidak akan membiarkan kita bingung sendiri, menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang membingungkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita melakukan itu sendiri. Karena ini perintah Dia, Dia bertanggung jawab dengan perintahnya. Dia tidak meninggalkan kita. Ini adalah perintah Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut untuk bisa mengatakan bahwa kita adalah saksi Kristus. Kita tidak perlu takut memberitakan kepada orang lain bahwa kita adalah orang Kristen. Kita tidak perlu takut untuk menyatakan iman kita di depan orang lain yang belum percaya kepada Kristus. Kita tidak perlu takut untuk menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat kepada orang lain, sehingga kita dapat mengajak mereka untuk mengenal Dia yang juga telah menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain tersebut.
Karena ini adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung kita. Dialah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk menjalani perintahnya ini. Mengapa kita perlu percaya dan perlu bersaksi, padahal kita tahu di tengah-tengah kita ada penderitaan, di tengah-tengah kita ada penolakan. Menjadi saksi bukan hal yang mudah. Yang kedua adalah janji penyertaan Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita. Yang pertama emang adalah perintah dari Tuhan, tetapi yang kedua adalah Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu tinggal di antara kita untuk memampukan kita untuk bersaksi bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, memampukan kita keberanian, memberikan kita keberanian untuk berani menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di tengah-tengah dunia yang sendiri menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa kita perlu bersaksi padahal kita tahu bahwa di tengah-tengah kita pasti tidak mudah membawa orang untuk kenal Yesus. Yang pertama karena kita percaya ini adalah satu perintah yang perlu kita kerjakan karena kita adalah umat pilihannya. Dan yang kedua, di dalam kita melaksanakan perintah itu ada Roh Kudus yang memampukan kita, yang menguatkan kita untuk menjalani panggilan sebagai saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin tidak asing dengan kisah dari salah satu misionaris bernama Jim Elliot. Fotonya tidak saya tampilkan di sini. Saya akan menceritakan kisah tentang Jim Elliot. Jim Elliot adalah seorang misionaris yang datang ke satu tempat di Ekuador. Dia berusaha, dia mau membawa kabar Injil, dia mau membawa kabar sukacita tentang Yesus Kristus kepada salah satu suku asli dari tempat tersebut, yaitu di Ekuador. Namun sayangnya orang-orang pada saat itu, orang-orang yang ada di kota tersebut, orang-orang yang ada di tempat tersebut adalah orang-orang yang masih primitif, orang-orang yang belum hidup bergaul dengan orang-orang yang tinggal di luar dari tempat itu. Oleh karena itu sebelum Jim Elliot melakukan panggilan misinya, sebelum dia menjalankan panggilan sebagai saksi Kristus, dia bersama dengan 4 orang rekannya ditombak mati di tempat tersebut. Dia bahkan belum menceritakan tentang Injil, dia bahkan belum berbicara apa-apa, dia bahkan baru sampai saja di tempat itu, dia sudah ditombak mati oleh orang-orang dari suku tersebut. Tetapi hal yang membuat kita kagum, hal yang membuat kita menjadi kagum kepada Tuhan kita adalah istri dari Jim Elliot ini. Jim Elliot akhirnya meninggal karena ditombak oleh orang-orang suku tersebut. Tetapi ketika istrinya mendengarkan hal tersebut, istrinya berkata bahwa dia perlu menginjili orang-orang tersebut. Dia perlu memberitakan kasih Kristus itu kepada orang-orang di suku tersebut. Apakah dia tahu bahwa di sana dia akan mengalami hal yang sama seperti suaminya? Dia tahu. Bisa saja dia akan kembali ditombak seperti orang-orang menombak suaminya. Bisa saja dia diapa-apain sama orang-orang di sana, bisa saja dia langsung dibunuh, bisa saja dia mengalami semua penderitaan itu. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap pergi ke sana. Dia tetap punya kerinduan untuk mau menyatakan kepada orang-orang di sana bahwa Yesus juga mengasihi mereka yang ada di suku tersebut. Dan beberapa waktu kemudian, istri dari Jim Elliot ini, yaitu Elizabeth, dia berhasil membawa kabar sukacita itu kepada orang-orang di suku tersebut. Dan orang-orang di suku tersebut percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Elizabeth berbicara, dia membuka komunikasi dengan suku yang saat itu membunuh suaminya.
Sebelumnya dia mempelajari bahasanya dan dia berkata kepada orang-orang itu, "Sekarang hanya satu keinginanku, aku mau menjalani hidup yang ditujukan sepenuhnya kepada Tuhan, mengarahkan seluruh kekuatanku dan energiku saja kepada Tuhan dan mengarahkan semuanya kepada Tuhan." Elizabeth mengatakan itu kepada orang-orang di sana dan dia mau mengatakan bahwa dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Entah apapun yang akan dia terima saat itu, dia bersedia karena semua yang dia serahkan adalah dia serahkan ke dalam tangan Tuhan, bukan dia serahkan ke dalam tangan orang-orang yang ada saat itu. Karena dia punya satu tujuan bahwa orang-orang itu pun perlu mendengarkan kasih Tuhan, perlu mendengarkan Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan sebagai murid Kristus yang bersaksi tidak pernah lepas dari penderitaan dan penolakan. Hal ini dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam bagian ini bukan karena tanpa alasan, tetapi ketika Yesus mengatakan ini, ketika Yesus mengajarkan semuanya ini bahwa kamu akan menerima segala sesuatu karena namaku, kamu akan ditolak oleh karena namaku. Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya, mengajarkan itu kepada murid-muridnya, sebab dia sendiri telah merasakan bagaimana rasanya ditolak oleh Bapaknya karena dosa-dosa manusia. Ketika Yesus mengajarkan ini kepada murid-muridnya, dia tidak hanya asal bicara, dia tidak hanya asal perintah, tapi dia sendiri telah melakukannya terlebih dahulu. Dia telah ditolak oleh sanak saudaranya, dia telah ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan murid-muridnya mengkhianati dia. Bahkan bapaknya sendiri berpaling dari dia oleh karena murka yang menyala-nyala atas dosa umat manusia. Teladan dan pekerjaan yang telah Yesus lakukan terlebih dahulu itu mau dia kasih kepada kita, mau dia tunjukkan kepada kita bahwa aku telah melakukannya dan aku mau kamu melakukannya untuk aku. Itulah yang menjadi satu amanat agung yang terus digaungkan kepada kita sebagai orang-orang yang menyebut diri kita sebagai orang Kristen. Yesus menderita di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah. Yesus mati di kayu salib, dia menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu kepada kita. Sehingga kasih itu perlu kita terima dan kita bagikan kepada orang lain. Seberapa menderitanya kita dibandingkan dengan apa yang sudah Yesus lakukan terlebih dahulu di kayu salib. Berani kita hitung-hitungan dengan Tuhan? Sekali lagi bersaksi di tengah-tengah kesulitan, bersaksi di tengah-tengah penderitaan bukan hal yang mudah. Tetapi di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memimpin kita, Tuhan memampukan kita, Tuhan menguatkan kita. Yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan hanya satu, yaitu kita setia di dalam penantian kita, di dalam penderitaan kita, bahwa Yesus akan terus menyertai kita sampai kesudahannya, bahwa Yesus akan terus menyertai kita sampai ketika Dia membawa kita kembali kepada Bapa di surga. Itulah yang menjadi penguatan kita, kekuatan kita ketika kita berdiri sebagai seorang Kristen yang adalah tubuh Kristus yang bersaksi. Bukan hal yang mudah, tetapi kita menerima anugerah Tuhan yang luar biasa yang memampukan kita. Bukan karena kita yang kuat, bukan karena kita yang hebat untuk menghadapi segala rintangan yang ada di depan kita, bukan karena kita yang mampu menghadapi segala kesulitan karena kita ditinggal oleh saudara-saudara kita, bukan karena kita yang hebat karena kita karena kita mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan orang tentang iman kita, tetapi sesungguhnya itu semua adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus di dalam hidup kita. Itulah yang memampukan kita, menguatkan kita berada di tengah-tengah dunia
yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan dosa yang terus membawa kita untuk mengikuti arus dosa ini. Tetapi di tengah-tengah kebingungan kita, di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah ketidaknyamanan kita, semua itu ada Tuhan yang bekerja bagi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini kembali menguatkan iman kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan sebagai seorang yang mengaku sebagai saksi Kristus. Kiranya kita terus mengingat bahwa di dalam segala hal yang kita lalui ada Tuhan yang beserta dengan kita, Roh Kudus yang menyertai kita. Dan kita dituntut untuk terus setia kepada apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menolong kami, mengajarkan kami untuk memahami apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Ampuni kami jika seringkali kami tidak berani untuk bisa menyatakan kasih-Mu kepada orang lain, hanya karena kami takut ditolak, hanya karena kami takut ditinggalkan, hanya karena kami takut menderita. Kami hari ini mau berserah kepada Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami, mengingatkan kembali bahwa Tuhan sudah melakukan terlebih dahulu untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong mampukan kami terus untuk bisa melakukan firman-Mu, untuk bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Pimpin kami terus ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada